Baik, selamat pagi semuanya. Salam sehat dimanapun Anda berada. Hari ini kami hadir berempat ya untuk membahas mengenai deteksi kimiawi untuk food forensik. Nah, mungkin sebelum masuk ke deteksi kimiawi secara khusus, saya mau tampilkan ini dulu ya. Ini gambaran besar kira-kira prinsip analisis forensik itu seperti apa ya. Jadi kalau mau melakukan food forensik sebenarnya bisa dilakukan analisis secara kualitatif ataupun kuantitatif ya. Jadi kalau kuantitatif terukur seberapa besar konsentrasi senyawa pemalsunya misalnya. Nah, prinsipnya ada 3 jenis analisis ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah dilihat dari analisis fisik, ya, variabel fisik. Kemudian yang kedua kimiawi dan yang ketiga mikrobiologi. Nah, mungkin Bapak Ibu di sini bisa memberikan contoh kepada mahasiswa supaya bisa ditangkap. Kira-kira kalau secara fisik apa yang bisa menjadi penanda bahwa suatu pemalsuan sudah dilakukan ya? Contohnya produknya apa? Mungkin Bu Rini bisa bercerita sedikit tentang itu, Bu, memberi contoh. Baik, terima kasih Bu Ineke. Jadi salah satu karakter yang bisa menunjukkan adanya pemalsuan itu misalnya pada tahu, contoh kasusnya. Jadi tahu kalau tidak ditambah dengan pengawet formalin itu akan memiliki tekstur yang relatif lembut, tidak keras. Tetapi apabila tahu tersebut direndam dengan formalin, maka teksturnya akan menjadi jauh lebih keras dan selain itu tidak akan didatangi oleh lalat. Ini juga berlaku pada seafood ataupun pada produk-produk lain yang diawetkan dengan formalin. Itu contohnya. Iya. Jadi kita bisa memakai sensori sebenarnya ya untuk mendeteksi parameter fisik teksturnya, berarti kan yang kita lihat seperti itu. Pak Budi mungkin ya, ada contoh lain? Pemalsuan secara fisik ya, kalau itu katakan ada alteration secara fisik itu banyak. Mulai yang paling sederhana aja. Saya ingat beberapa tahun yang lalu banyak ekspor kopi Indonesia ke Amerika itu tertahan di pelabuhan hanya karena filthy, hanya karena kotor. Itu artinya hanya tercampur dengan kerikil, dengan tanah, salah satu contoh. Dan itu praktek-praktek sesederhana itu masih dilakukan, ya, masih banyak dilakukan. Menjual ayam berdaging, menjelang ditimbang, disiram air itu juga, itu fisik juga sebenarnya. Sehingga ayamnya basah kuyup, jadi ketika ditimbang itu kemudian menjadi berat. Begitu juga daging, ada daging sapi dipaksa untuk minum, namanya sapi gelonggongan. Minumnya nggak tanggung-tanggung, pakai jet pump, ya, sampai puluhan liter, sehingga lambungnya berisi air penuh. Kemudian ketika ditimbang, air yang mungkin 1 liter hanya sekitar Rp50 bisa dijual jadi seharga daging sapi misalnya, ya, menjadi bisa di atas 30.000 mungkin harga sapi hidup. Nah, tapi dampaknya apa? Ketika dipaksa memasukkan air ke dalam saluran pencernaan, mau tidak mau air itu akhirnya masuk ke sel, ya, dagingnya juga cenderung menjadi lebih apa ya namanya ya, mengalami namanya emboli, selnya menjadi besar dan akibatnya bisa dideteksi warnanya lebih pucat. Itu salah satu contoh. Banyak sekali pemalsuan fisik, ya, banyak sekali, baik disengaja maupun tidak. Contoh misalnya biji-bijian tercampur dengan serangga mati, ya, serpian serangga, rambut, itu banyak. Dan ini hal yang kelihatannya sepele, tetapi lembaga-lembaga katakan pengawasan pangan, termasuk salah satu yang paling maju tentunya ya, USFDA itu punya standarnya. United States Food and Drug Administration itu punya, ya, Badan POM-nya Amerika itu punya standarnya. Mereka kadang-kadang menyebutnya sebagai makropartikel, ya. Kontaminannya disebut sebagai makropartikel. Itu, Bu. Ya, baik. Nah, itu tadi tentang fisik ya. Kalau tentang kimiawi ini juga sering ya, banyak pemalsuan. Yang salah satu yang paling terkenal misalnya bagaimana susu bubuk formula bayi ditambah dengan melamin
di Cina, dan itu kemudian mengakibatkan kematian sekian banyak bayi di sana. Dan akhirnya melamin kenapa ditambahkan? Karena bisa meningkatkan ya secara semu kadar protein ya, karena yang diukurkan nitrogennya. Melamin di sini sebagai sumber nitrogen. Nah, tapi ada yang sempat kita lakukan dalam waktu ya yang baru saja sebenarnya. Mungkin Bu Lia bisa cerita tentang pemalsuan minyak kemarin terkait dengan analisis yang dilakukan, apa yang bisa menandakan terjadinya pemalsuan minyak, misalnya minyak goreng yang sudah dipakai berulang kali. Mungkin silakan Bu Lia. Kalau untuk analisis secara kimiawi bisa kita lakukan juga dengan bantuan alat instrumen tentunya ya, tetapi yang dianalisis adalah perubahan senyawanya. Kalau kita sering lihat ada banyak minyak curah atau minyak jelantah yang sudah dipakai, kemudian nanti dicampurkan di minyak yang baru, kemudian dijual dengan harga yang murah, itu juga salah satu pemalsuan minyak, dan itu bisa dideteksi lewat dibandingkan dengan yang asli atau yang baru. Kemudian nanti itu menjadi acuan, hasil tersebut menjadi acuan atau reference untuk minyak yang lain atau sampel yang ingin dianalisis. Kalau ada perubahan senyawa, itu dideteksinya menggunakan misalnya ada dengan FTIR, itu perubahan gugus fungsi. Kalau puncaknya sudah berbeda, oh ya memang berarti terdapat perubahan dengan yang asli begitu. Jadi ada penurunan puncak atau mungkin pergeseran, nah itu menjadi apa ya, deteksi untuk adulteration itu sendiri. Ada juga mungkin dengan GC atau MS, itu juga. Soal minyak ini menarik, kalau saya boleh menambahkan dari pengalaman saya ya. Artinya saya pernah mengajar di Taiwan, ternyata kasus yang disebut keamanan pangan di Taiwan itu sedikit berbeda, yang ditafsir sebagai kasus dan itu skandalus ya. Ternyata itu masuknya dalam ranah adulteration di sana. Salah satunya apa yang disampaikan Bu Lia tadi, orang itu bisa melakukan dalam tanda petik ya kejahatan pangan yang luar biasa, termasuk di negara maju. Salah satunya dengan mengumpulkan limbah minyak dari saluran got ya, dari gutter dikumpulkan, misalnya dari food court atau dari mana dikumpulkan, atau di industri pengolahan misalnya menggoreng kacang atau goreng sereal yang lain, limbahnya itu kan masuk ke got, itu dikumpulkan lagi, kemudian diproses ulang. Salah satu yang paling penting tentunya adalah bleaching ya, dibuat lebih cerah warnanya, dipucatkan, kemudian dijual sebagai minyak goreng yang bisa dikonsumsi. Nah ini kenapa ini menarik, karena ternyata deteksi fisik tidak menolong gitu. Fisik karena arti warna ya, viskositas ya, kenalan itu tidak menolong. Dan apa yang terjadi di Taiwan itu memakan korban bukan hanya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaaan besar juga masuk ya. Salah satunya bahkan ya saya sebut saja titik-titik KEA ya, itu perusahaan apa namanya, jaringan dari Skandinavia yang jual macam-macam furniture, food courtnya paling terkenal itu di Taiwan, terkena kasus itu ya. Lebih lengkapnya IKEA gitu. Ya, itu case nyata sampai kan jadi korban dari penjualan minyak ini. Nah di Indonesia sendiri saya kira sudah bukan rahasia umum. Yang namanya restoran-restoran yang besar, terutama yang laba-laba itu punya standar menggoreng itu hanya 4 kali. But the question is, ya apa yang terjadi setelah 4 kali? Artinya kemana minyak itu? Apakah dibuang, diolah, atau dijual kembali dan dibeli oleh para pedagang kaki lima? Ini jadi pertanyaan. Kalau yang pertanyaan itu harus dijawab oleh Bu Ines. Kok dijawab oleh saya? Ya, tapi Pak tadi penasaran. Kalau yang di Taiwan tadi minyak goreng kan dibeli oleh industri-industri besar. Berarti mereka memodifikasi sedemikian rupa sehingga betul-betul jernih seperti minyak baru begitu kan? Oh ya, luar biasa. Dan itu hukumannya tidak tanggung-tanggung, penjara puluhan tahun di Amerika, di Taiwan.
Jadi memasukkan saja di Taiwan itu sudah masuk ranahnya pada bukan sekedar adulteration, itu sudah bicara safety. Lebih hebat lagi, ini lebih hebat lagi, hanya mengganti secara parsial, substitusi parsial, ya, minyak zaitun, olive oil dengan minyak kacang itu masuk penjara. Jadi di situ sebenarnya bicara tentang integritas itu di situ. Integritas itu tidak hanya produk tapi sikap. Mungkin produknya orang nggak mati makan minyak kacang atau minyak minyak sayur ditambahkan vegetable oil, tambahkan olive oil, itu kan nggak mati. Tambah minyak sawit juga nggak akan mati. Tetapi keaslian produknya jadi berubah. Itu masuk penjara juga. Bahkan pernah sampai menyeret presiden, hanya memalsukan seperti itu. Saya juga heran. Tapi kalau kacang tadi masalahnya banyak yang punya alergi, Pak. Jadi itu bisa menyebabkan kematian juga barangkali di sana. Iya. Tapi itu hanya salah satu. Beberapa dia menggunakan vegetable oil, ya, juga pakai jagung. Pokoknya intinya klaimnya adalah olive oil, tetapi isinya bukan. Ya. Nah, yang menarik ini di negara kita, saya punya pengalaman. Saya pernah masuk ke satu supermarket, melihat botol botol berisi minyak warnanya hijau, tulisannya minyak olive oil, harganya itu sangat atraktif menurut saya. Saya beli, ternyata setelah saya beli sampai rumah, itu adalah kebodohan saya, ternyata isinya adalah 50% olive oil, tulisannya begitu, dan botolnya diwarnai hijau ternyata. Jadi yang hijau itu adalah botolnya. Sampai rumah yang minyak goreng biasa hanya olive oilnya 50%. Itu di sebuah supermarket, dan saya waktu itu begitu bergairah ketika saya masih begitu semangat mengkonsumsi salad. Ya. Ternyata saya tertipu oleh itu, dan artinya apa? Kalau di Taiwan itu disebut adulteration, di Indonesia namanya kreativitas. Jadi marketing creativity. Ini yang membedakan antar negara itu seperti itu. Iya. Tapi memang menarik karena kalau bicara tentang minyak, saya jadi ingat sekarang ini kan sedang banyak minyak beraroma gitu ya Pak ya. Truffle oil terutama itu kan minyak yang sangat mahal. Jadi kalau truffle oil itu berapa mili saja harganya mungkin sudah tinggi sekali. Ketika kemarin pas di Belgia saya masuk ke supermarket, saya ingin mencicipi kan truffle oil, mereka hanya jual sebenarnya relatif lebih mahal daripada minyak yang lain. Kalau minyak yang lain itu saya lupa harganya berapa, tapi ini satu botol isi 100 ml itu sekitar 10 euro. Sebenarnya cukup mahal. Tapi sebenarnya truffle oilnya itu hanya truffle-nya sendiri. Jadi itu minyak zaitun kemudian diberi potongan truffle yang sangat kecil. Jadi kalau seperti ini saya nggak tahu apakah ini masuk area sebenarnya adulteration, mirip seperti yang mungkin tadi Pak Budi sampaikan, minyak yang mengandung olive oil begitu kan. Nah, bukan, dia menyebutnya olive oil, tapi jadi olive oil bukan 100% dong. Jadi mereknya kan bisa aja olive oil, tapi isinya harus dijelaskan 50%-nya kecil. 50% olive itu oil. labelingnya kan Pak. Nah ini sama juga karena ternyata truffle-nya itu kecil banget, jadi seimprit begitu ya. Nah itu tapi harganya sudah luar biasa. Saya kira perlu dijelaskan truffle, Truffle. double F L E. Gimana truffle-nya? TRU double F ya, LE ya, truffle. TRU double F L E ya, truffle. Bukan travel. Ya, saya bayangkan punya kayu kecil. Saya biasanya pakai oil dan saya ulaskan ke perut. itu kalau itu cap kapa terus iya. Ini jamur ya. Travel itu jamur. Jadi jamur spesifik yang luar biasa mah. Travel Pak, travel. Bukan travel. Kayu putih kok $10 euro. Jamur, jadi jamur yang warnanya hitam. Sekarang sudah ada tren itu juga di Indonesia. Iya.
Sebenarnya kalau untuk mungkin supermarket yang agak gede masih jarang sih Pak, tapi produk seperti itu sudah mulai lebih mudah didapatkan. Karena kalau misalnya di Belgia memang toko minyak itu ada sendiri, minyak yang beraroma itu ada khusus dan harganya luar biasa mahal. Tapi yang di supermarket itu mereka main-main dengan tadi ya sekedar dikasih aroma sedikit, tapi mereka udah di label tuh berani menyebut truffle oil. Ini lebih jelasnya Bu, itu untuk cooking atau untuk apa? Atau untuk keroan misalnya? Untuk Ada juga. aromatic oil ini bukan untuk spa atau tapi memang untuk masak. Jadi kalau misalnya menggoreng, kalau kita bikin pasta untuk menyangrai apa namanya, menumis bawangnya kita pakai itu, aromanya memang sudah berbeda. Sudah ada jamurnya ya? Sudah ada jamurnya, memang cukup kuat. Nah ini nanti bisa di Indonesia bisa disalahartikan karena ada tips membuat sambal itu justru menggunakan minyak yang sudah dipakai untuk menggoreng ikan asin. Itu apakah termasuk aroma oil atau kerusakan? Nah ini bedanya memang tipis ya, betul kan? Itu yang disebut sebagai, ini bagi yang bukan dari Jawa Tengah yang ada yang namanya sambal jelantah, gereh ya, ikan asin ya. Atau malah jadi produk mana nanti salted fish oil. Sampai bisa jadi produk, sampai jadi kalau nilai peroksidanya ya derajat keasamannya bisa dijaga. Wah itu luar biasa. Tapi bukan untuk travel, tetangganya Travel. akan berat gitu, mencium bau ikan asin, tetangganya lapar semua. Ya. Lanjut ke contoh yang berikutnya adalah mengenai deteksi berdasarkan parameter mikrobiologi. Nah ini sama ya, sebenarnya juga banyak kasus integritas pangan terjadi. Contohnya yang beberapa tahun lalu di Eropa sempat menjadi skandal besar adalah daging sapi yang bercampur dengan daging kuda. Saya tidak tahu apakah sebenarnya kuda kan lebih mahal daripada sapi, tapi ini menjadi masalah yang besar sekali. Nah mungkin Bu Rini bisa cerita kira-kira parameter yang dipakai apa ini terkait dengan mikrobiologi untuk membedakan pemalsuan daging seperti ini Bu? Iya, kalau tadi saya menanggapi yang harga tadi ya Bu ya. Jadi kelihatannya kalau di negara-negara Eropa misalnya itu kuda-kuda itu biasanya yang sudah tua itu memang atau mati bahkan itu kemudian dagingnya bisa dicampurkan sebagai produk dari daging sapi gitu. Ini kuda purnawirawan ya berarti. Ya itu bisa kuda sepuh gitu lah. Ya, kalau di Indonesia biasanya kasusnya lebih banyak pada daging celeng yang banyak dipublikasikan. Jadi celeng itu sejenis babi tetapi babi hutan gitu, sehingga memang tidak dibudidayakan, sehingga dagingnya relatif murah gitu. Nah itu ketika sudah dalam bentuk daging giling akan sangat sulit secara fisik untuk dibedakan ya apakah daging sapi murni atau campuran. Maka satu-satunya cara yang cukup bisa membedakan atau membuktikan adanya pemalsuan itu berdasarkan DNA-nya. Karena setiap spesies itu memiliki DNA yang spesifik. Nah, sama juga untuk susunya. Jadi apakah ini susu sapi, ataukah susu kuda liar, ataukah susu kambing. Nah, ini kadang-kadang yang harganya tinggi itu yang susu kuda liar. Nah, itu juga bisa dicek dari DNA-nya. Apakah betul dia berasal dari DNA sapi ataupun DNA kuda ataupun yang lain gitu. Ya tapi sebenarnya kalau yang deteksinya mikrobiologis ya Bu, sebenarnya banyak di keadaan kita sehari-hari ya. Mungkin pernah mendengar istilah ayam tiren, ya ayam mati kemarin. Itu kelihatannya kan skala kecil, tapi sebenarnya itu bisa skala besar. Misalnya begini, pada saat ayam itu, ternakan ayam ya, mengalami katakanlah serangan penyakit atau wabah tertentu, misalnya ya, salah satu yang bisa salah satunya ada gangguan pernafasan pada ternak, pada ayam, namanya CRD sih katanya, chronic respiratory disease, kayak gangguan pencernaan yang kronik, ya pernafasan yang kronik. Itu ayam itu nggak bisa besar
ya, kemudian nafasnya bunyi kayak ngorok itu, harus segera disembelih, kemudian masuk cold storage. Kalau tidak, ya, rugi pasti mati. Nah, beberapa kadang-kadang ada pada saat pemotongan itu sudah terlanjur mati dan seterusnya. Nah, itu kan secara mikrobiologis mungkin bisa dideteksi juga. Jadi kadang-kadang kayak ayam tiren, nah itu karena itu repotnya kalau sudah dimasak, nah itu kemudian masuknya lebih ke kimia dan fisik. Tetapi deteksi awal bahan baku kalau kita bicara industri, ya mesti tes mikrobiologi jadi penting. Termasuk susu sebenarnya, ya kan, jumlah mikroba maksimal per mililiter itu salah satu contoh ya, salah satu sederhananya. Kalau lebih jauh lagi ya dicari mikroba spesifiknya apa yang paling ditakuti. Ya, itu bisa terjadi seperti itu. Kenapa mikroba bisa tinggi pada bahan untuk industri pengolahan susu? Ya mungkin jarak antara peternak ke lokasi industrinya terlalu jauh dan skalanya kecil, ketika dikumpulkan juga. Nah, ini wilayahnya juga lagi-lagi abu-abu, tidak sengaja tapi tidak mampu. Ini antara ketidaksengajaan dan ketidakmampuan secara teknologi, akhirnya mengelahirkan kreativitas. Ya, kemudian kadang-kadang harus tambah sesuatu supaya bakterinya tidak tumbuh. Nah, ini muncul masalah berikutnya. Ya, betul. Untuk susu itu memang sempat, ya ini sebenarnya sudah lama, tapi saya tidak tahu apakah masih terjadi sampai dengan sekarang. Kalau dulu mungkin lebih dari 1 dekade yang lalu sempat muncul di surat kabar bahwa susu di Indonesia, daerah yang jelas waktu itu daerah Jawa Tengah, sulit untuk masuk IPS, industri pengolah susu, karena jumlah mikrobanya sangat tinggi. Sementara kalau jumlah mikroba sangat tinggi, jelas industri pengolah susu nggak akan mau terima, karena pasti treatment yang dikeluarkan juga berbiaya besar. Dan belum tentu ketika diolah menjadi produk susu, ini bisa jadi dengan bagus. Ya, ini ngomong-ngomong, Bu Inneke ini S2-nya teknologi pengolahan susu. Nah, mungkin sanitasinya juga berpengaruh di situ ya, Bu. Kalau di Jawa Tengah itu mungkin kan kondisi kandangnya tidak terlalu bagus, atau pada saat pemerahan tidak memperhatikan sanitasi yang baik, sehingga cemaran mikroorganismenya menjadi tinggi di situ. Iya, selain sanitasi tadi, problem rantai pasok susu itu sangat panjang, dari peternak-peternak kecil sampai ke IPS, itu kan dari beberapa keluarga kemudian masuk ke pengepul baru ke koperasi baru ke industri. Nah, ini kan panjang, sementara tidak punya fasilitas yang memadai untuk bisa mempertahankan susu itu di bawah 4 derajat, sehingga yang terjadi ya kalau di Australia Anda punya apakah tahu bahwa yang namanya smallholder itu kira-kira berapa? Paling terkecil, ternakan yang paling kecil saya pernah itu di sini kan 1 ekor, 2 ekor ya. Ya, ada yang punya 5 ekor, lumayan. Nanti kalau sudah 10 itu sudah masuk semi industri. Kalau di Australia saya kurang tahu Pak, tapi mereka rata-rata kalau perusahaan susu memang peternak yang gede-gede seperti itu. Yang saya pernah kunjungi sih tempat untuk inseminasi buatan untuk ini ya, menghasilkan susu spesies sapi tertentu yang bisa menghasilkan susu yang sangat baik. Nah, tetapi kalau lihat dari skalanya sendiri sih semuanya peternak besar-besar. Baik, kemudian khusus pada hari ini kita akan bahas mengenai deteksi kimiawi untuk food forensik. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan di diskusi awal-awal bahwa perlu ada penanda untuk memastikan suatu produk itu dipalsukan atau otentik atau enggak. Itu yang kita sebut sebagai marker. Jadi harus ada marker kimiawi di sini. Nah, marker kimiawinya apa? Ini ada contohnya bisa senyawa ya, suatu senyawa kimia tertentu, atau bisa elemen, atau bisa ion. Nah, contoh senyawa ini kalau mungkin bisa saya contohkan adalah di madu misalnya ya. Bagaimana memastikan suatu madu itu dipalsukan. Nah, kita bisa pakai yang paling banyak diaplikasikan untuk yang paling banyak terjadi untuk pemalsuan madu ini kan biasanya madu ditambah gula. Jadi
supaya rasanya tetap manis, madunya sedikit ditambah dengan larutan gula. Maka sukrosa di sini bisa menjadi marker kimiawi. Ya. Mungkin kalau ada contoh yang lain dari Bu Lia atau Pak Budi atau Bu Rini, silakan terkait dengan senyawa. Marker kimiawi ya. Iya. Saya kira ya salah satunya adalah ini nitrogen misalnya untuk protein ya, untuk Ya. memastikan kadar protein itu berarti markernya adalah nitrogen. Makanya terus ada orang yang repot-repot mau memalsu susu dengan memalsu protein susu tanda petik ya, dengan menggunakan nitrogen. Itu salah satu ciri ya, salah satu. Tapi sebenarnya banyak sebenarnya. Misalnya kalau ini kaitannya dengan pangan-pangan atau bahan pangan fungsional ya, atau pangan kesehatan ya, markernya ya senyawa aktifnya itu, misalnya ekstrak jus tomat ya, likopennya yang jadi likopin zat aktif dalam tomat itu yang jadi markernya, dan itu bisa banyak yang bisa hampir semua ya. Anda mau lihat misalnya ekstrak teh, ginseng, tinggal dicari bahan aktifnya apa, itu marker. Dan ada limit kadar terendah berapa yang bisa dianggap sebagai syarat minimal. Itu yang tidak mengherankan, makanya ketika Anda nanti suatu saat berwisata ke Korea misalnya, yang namanya ginseng itu dijual dalam macam-macam bentuk, bahkan dalam bentuk yang sama, teh ginseng itu harganya bisa bervariasi sampai mungkin puluhan bahkan ratusan kali karena kadar senyawa aktifnya. Dan ini bisa berkembang di Indonesia, bisa yang untuk ekstrak rosella, apa yang sekarang sedang lagi trennya apa Bu? Sekarang ada satu bunga telang misalnya, itu kan sedang tren, makanya biru, betul-betul itu juga kalau ada orang mulai menjual ekstraknya harus ada namanya standar ya, tapi kan senyawa aktifnya harus dipegang dulu, ini kayak tanda tangan lah signature-nya. Itu Bu, itu. Iya, itu dari senyawa. Kalau dari elemen ya banyak juga ya sebenarnya, terutama nanti kalau masuk lebih lanjut di materi, bahwa misalnya isotop ya itu juga bisa menjadi suatu marker untuk membuktikan otentisitas atau keaslian produk ya. Jadi yang banyak itu yang dipakai contohnya untuk memastikan produk itu 100% diproduksi secara organik atau tidak ya. Jadi elemen nitrogen di sini yang dipakai, nitrogen 14 dan nitrogen 15 rasionya kemudian dipastikan di produk tersebut ya. Ngomong-ngomong ini ya soal pangan organik ini jadi menarik ya. Kesannya pangan organik itu kan dibudidayakan secara sederhana, tidak menggunakan katakanlah teknologi yang rumit-rumit, tapi ternyata deteksinya itu memerlukan tingkat kesulitan ya, iptek yang tinggi. Buktinya harus mengukur isotop ya, nitrogen. Padahal lab biasanya yang mampu mengukur nitrogen ya, mengukur nitrogennya, entah itu menggunakan metode Kjeldahl ya, atau metode yang lain ya, termasuk mungkin juga yang kolorimetri ya. Tetapi kenyataannya itu nggak cukup, harus bisa membaca isotopnya nitrogen yang mana, ini pertanyaannya kan di situ. Jadi kita, menurut saya kenapa saya menyampaikan ini, karena industri organik ini akan menjadi the next big things ya, jadi sesuatu yang besar. Tetapi jangan lupa, meskipun dipromosikan pada tingkat petani kecil, ini satu hari ini akan jadi industri yang besar dan menuntut syarat teknologi yang tinggi, dan di situ sarjana saya kira diperlukan ya. Termasuk sarjana yang ingin memastikan bahwa pangan itu betul-betul organik atau tidak ya. Kalau siapa tahu lulusan dari kelas ini ada yang jadi inspektor atau bahkan detektif ya, detektif makanan swasta ya. Private food detective ya, misalnya ada istri yang ingin mengawasi apa yang dimakan suaminya, itu bisa mengirim detektif. Dan itu bukan hal
lagi. Ya, sekarang kesannya lucu, tapi someday suami akan atau istri bahkan ya akan diikuti oleh detektif untuk melihat apa yang sedang dimakan, jajan apa dan seterusnya. Iya, kalau sekarang kan baru sebatas sertifikasi ya Pak deh. Kalau untuk produk organik ya. Dan sertifikasi ini kan yang menjadi patokan mutunya adalah atau parameter mutunya adalah pestisida selama ini. Dan proses kan, berarti artinya hulu. Sedangkan kalau tadi sudah hilir. Ini di produknya. End of pipe-nya sudah. Iya. Jadi itu akan menarik karena semakin banyak produk yang diklaim sebagai natural product, ya. Natural yang dalam tanda petik di sini pasti kaitannya dengan organik. Ini yang kemudian jadi pangsa pasarnya semakin lama semakin besar. Meskipun di luar tadi Bu, di luar ini apa namanya isotop, sebenarnya pestisida masih bisa jadi marker juga. Iya kan? Organik kan salah satunya bukan hanya fertilizernya, tetapi pestisida yang dipakai juga. Iya, sebenarnya banyak sekali ya. Termasuk di sini kontaminan yang kita bisa ukur melalui proses ionisasi ionnya. Ini juga berbagai contoh kontaminan logam berat. Ini juga bisa dipakai ya sebagai marker ion logam berat. Nah ini beberapa contoh. Saya harus nengok ke belakang. Beberapa contoh analisis atau chemical markers yang digunakan untuk food forensik. Ada tadi ya rasio isotop yang tadi sudah kita diskusikan sedikit. Lalu trace elemen ini juga tidak sekedar logam berat, tetapi tadi mineral-mineral tertentu yang misalnya memang punya fungsi untuk kesehatan. Selenium misalnya itu juga bisa menjadi contoh pemalsuan atau tadi pemalsuan dalam hal ini. Kemudian ion dari beberapa yang kita ukur biasanya masanya ya, beratnya untuk memastikan adanya senyawa tertentu atau tidak, dan kemudian berbagai senyawa yang spesifik pada bahan pangan yang contohnya sangat banyak. Bu, saya ada pertanyaan bukan untuk menguji ya, tapi saya menurut teman-teman ya, apakah masih ada ya orang menggunakan botol PET bekas pada level dijual kembali? Jadi misalnya mengemas ulang minuman misalnya, ya seperti itu. Saya kira saya sih mengalami sampai 5-10 tahun yang lalu masih banyak orang menjual, terutama di pemberhentian kemacetan, jual minuman menggunakan botol. Apakah itu masih sering dijumpai nggak sekarang? Masih sih Pak, setahu saya misalnya tapi mungkin ini dilatar belakangi dari ketidaktahuan sebenarnya ya. Jadi misalnya orang yang menjual jus buah yang siap minum itu kadang pakainya PET yang bekas seperti itu. Nah, salah satu resiko dari PET ya bekas ya itu adalah lepasnya yang namanya unsur atau elemen ya antimoni Sb. Nah, mungkin itu juga salah satu. Jadi ketika produk itu menggunakan botol bekas dijual, botol bekas tentu botolnya sudah dibersihkan ya, seolah-olah bersih, diganti topnya yang baru ya, kemudian pasarkan. Salah satu cara mengukurnya bukan apa-apa, bukan plastiknya, malah antimoninya Sb. Ya, itu juga tidak bisa pakai sekedar spektrofotometer, mungkin harus pakai ini mass spectrometry coupled with plasma itu. ICP-MS. Fungsinya apa ya Pak? Antimoni itu fungsinya apa di dalam plastik? Ya dalam dia bagian dari penguat plastiknya atau pembuatan. Jadi ditambahkan aditif dalam membuat plastik itu lepas ternyata kalau sudah yang kedua. Jadi sementara risikonya salah satunya itu. Lepasnya karena saat di pemanasannya atau produknya panas kemudian dia baru lepas atau? Hampir semua, kena air itu lepas. Oh, kena air. Iya, jadi penggunaan itu.
Padahal banyak misalnya orang beli minuman botol PET untuk digunakan ulang ya, apalagi yang literan. Nah, itu biasanya untuk minum. Tapi betul, kalau apalagi diisi air panas ya lebih cepat. Tetapi ya memang analisis risikonya itu masih belum terlalu kuat. Jadi konsentrasinya mungkin begini, antimoni itu untuk berbahaya. Tapi mengukur pada konsentrasi yang kronik itu tidak mudah. Nah, intinya itu. Iya. Ya. Bukan berarti tidak berbahaya, tapi mengukurnya sulit. Kecuali ini Bulia mungkin dari latar belakangnya kimia, mungkin SB itu mengukurnya sulit atau ada teknik tertentu nggak? Kalau yang jelas di lab kita dengan spektrofotometer serapan atom tidak bisa. Yang kita miliki tidak bisa. Mungkin bisa pakai NMR ya, HNMR atau CNMR. Itu kan nanti dengan fragmen-fragmen yang seperti Bu Ine dan Pak Budi jelaskan tadi, fragmen ion, karena di HNMR nanti akan dipecah-pecah menjadi fragmen-fragmen ion, kemudian kita analisis dari berat molekulnya itu. Nah, kemudian disamakan dengan SB tadi. Pokoknya kalau ada M-nya berarti miliar ya harganya. Iya. Iya Pak. Iya. Iya, ini kita masuk ke sini berarti ya. Ini beberapa jenis alat analisis yang biasa dipakai atau metode analisis. Ada ada mass spektrometri ya. Jadi mau tidak mau kadang kita harus mengukur massa suatu senyawa atau massa suatu ion atau elemen. Ini memang harus terukur ya. Jadi nggak cukup sekedar ada dan tidak ya, tetapi sampai ke sana. Kemudian tadi ada stable isotope mass spectrometry kalau kita mau mengukur rasio isotop tadi. Kemudian ini yang disinggung Bulia tadi, NMR ya, nuclear magnetic resonance spectrometry, dan yang terakhir adalah spektroskopi. Mungkin yang sering familiar yang kita pakai adalah yang poin terakhir ya, ada UV vis ya. Kita bisa melihat panjang gelombang cahaya visual, atau yang baru saja kita visible ya, atau yang baru saja kita beli FTIR ya, Fourier Transform Infrared. Ini kita melihat dari serapan cahaya infrared untuk memetakan atau untuk melihat gugus aktif dari suatu senyawa atau gugus fungsi dari suatu senyawa ya. Nah, nanti mungkin prinsip-prinsip analisisnya bisa Anda baca ya, beserta contohnya. Terakhir saya mau menunjukkan ini adalah aplikasi deteksi forensik untuk beberapa kasus yang sering ditemui. Misalnya untuk kopi, ini membedakan varietas antara Arabica dengan Robusta, kita bisa pakai NMR ya. Cooking oils tadi sudah dicontohkan pakai FTIR ya. Lalu madu ini juga bisa pakai NMR, bisa pakai rasio isotop ya, karena rasio isotop yang biasa dipakai untuk kasus madu ini biasanya adalah karbon 3 dan karbon 4. Ini memiliki perbedaan fotosintesis ya, proses fotosintesis. Jadi ada kelompok tanaman yang fotosintesisnya kita sebut sebagai karbon 3, ada yang kita sebut sebagai karbon 4. Kemudian ada near infrared ya, dan UV vis ini untuk membedakan adulteration pada daging. Kemudian beberapa mass spektrometri kita bisa lihat pada susu, pada olive oil, dan lain sebagainya. Mungkin saya kira ini menarik ya, dia itu variety substitution seperti saya ceritakan tadi ya, pencampuran minyak itu berarti topik penelitian yang bisa. Ini mahasiswa ini biasanya semester berapa ini kalau 5 ya, mereka berarti teman-teman mahasiswa sudah mulai siap dengan skripsi. Mungkin salah satu topik yang bisa diambil ya, baik itu review atau bentuknya pengukuran di lab ya, mudah-mudahan semua keadaannya pulih seperti sejak kala. Itu bisa kalau yang ingin penelitian tentang tadi substitusi minyak pencampuran yang di Indonesia masih masuk wilayah inovatif, kreatif gitu ya, kreativitas dan inovasi, itu bisa itu ya. Bagaimana membuat minyak sawit
dan kemudian dia punya sifat mendekati olive oil dengan mencampur misalnya beberapa minyak, itu menarik juga. Iya. Mencampur beberapa. Jadi jangan kalah hanya dengan Universitas Airlangga yang mencampur beberapa obat kemudian untuk mengobati COVID-19. Ya, ini kalau kita fokus kita pangan, maka kita mencari the best product for the best people. Ya. Iya. Baik, itu tentang sekilas tentang deteksi kimiawi untuk food forensik. Kita ketemu lagi di perkuliahan yang mendatang. Untuk materi yang lain nanti Anda bisa dapatkan di Cyber. Selamat siang semuanya.